Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, para subscriber Shockpicker yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat-hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya lewat tumai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dipermudah segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, para subscriber Shockpicker, saya ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kepada saudaraku sekalian yang telah mendukung channel saya, yaitu Kang Eka Saputra. Mudah-mudahan dukungan saudaraku sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada saudaraku sekalian yang belum mendukung channel saya, agar tetap bisa memencet tombol merah-merahnya yang bertuliskan subscribe. Mudah-mudahan dukungan saudaraku sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudaraku sekalian mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki yang tak bernilai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat-hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi mengenai tentang agar doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengijabah atau mengabulkan doa-doa seorang hambanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah atau berdoalah atau memohonlah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa tersebut. Yang pertama saudaraku, yang harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah mengabulkan doa seorang hambanya. Allah zat yang maha mengabulkan segala doa seorang hambanya. Allah zat yang maha segala-galanya. Allah pasti akan bisa mengabulkan doa seorang hambanya, dan itu harus yakin dalam hati kita, dalam diri kita, bahwasanya doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hambanya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa seorang hambanya. Mungkin kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang, tetapi Allah terkadang mengabulkan doa kita besok atau lusa.
Mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah agar permohonan kita diijabah oleh Allah, meminta sesuatu sesuai dengan harapan kita, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi pada intinya saudaraku, Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengabulkan doa seorang hambanya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ada beberapa tips tentunya agar doa kita itu senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa memuji, dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengucapkan hamdalah, kalimat alhamdulillah. Kita sebelum memohon, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu bersolawat. Kita bersolawat. Kenapa kita harus bersolawat? Karena kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW, wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah makhluk yang suci, manusia yang sangat sempurna, manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai umatnya dan kita hamba Allah, kita pasti mempunyai banyak dosa. Dan melalui Nabi Muhammad SAW kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ada yang bertanya, kita sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mengucapkan hamdalah, sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi terkadang doa kita belum diijabah. Hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, doa kita belum diijabah. Nah, ini mungkin ada yang salah dalam diri kita, saudaraku. Apakah mungkin hubungan kita dengan manusia kurang baik, atau mungkin pola makan kitanya yang kurang baik? Mungkin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktunya baik, doanya kita rajin, tapi mungkin kita, mohon maaf, makan yang mungkin kita tanpa disadari ataupun kita sadari, hasil dari apa yang kita makan itu dari sesuatu yang haram, sehingga apa? Sehingga doa kita itu terhalang, ada hijab untuk nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin saja, saudaraku, mungkin kita sadari ataupun tidak kita sadari, kita makan dari hasil yang kurang halal. Ya, dan inilah yang bisa menyebabkan doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku dimanapun Anda berada, jadi kalau toh kita menyadari ataupun tidak menyadari, maka kita ini perlu introspeksi diri. Maka kita makan ataupun hasil dari apa yang kita makan ini sebaiknya itu dari hasil yang halal dan yang thayyib. Insyaallah maka doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, dari hasil pola makan kita, kemudian maka kita harus perhatikan hablum minan nas kita, hubungan sesama manusia kita.
Apakah kita selama ini mungkin doa kita belum diijabah? Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kita senantiasa, baik disadari maupun tidak disadari, kita menyakiti perasaan atau hati orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga apa? Sehingga mereka mungkin mendoakan kita yang kurang baik. Sehingga inilah yang bisa menghambat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin lainnya adalah hubungan kita dengan orang tua kita, yang mungkin kita senantiasa, baik disadari maupun tidak disadari, kita hubungan dengan orang tua kurang baik. Sehingga apa? Mungkin orang tua kita kurang ridho kepada kita. Mungkin orang tua kita senantiasa kurang mendoakan kita yang baik. Sehingga inilah penyebab terhambatnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke saudaraku, dimanapun Anda berada, pada dasarnya agar senantiasa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di samping kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka hubungan hablum minan nas pun kita harus baik. Dan bagaimana kita mencari rezeki yang baik, yang halal. Sehingga apa? Sehingga diri kita itu senantiasa bersih. Walaupun kita bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang suci, tapi kita belajar agar apa? Agar kita senantiasa bisa lebih baik, bisa lebih baik dan baik, bisa lebih kita di hadapan Allah itu lebih naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, jadi inilah pentingnya kita itu mengetahui kenapa doa kita itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya, kalau kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin, ud'uni astajib lakum. Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita, tapi entah kapan toh kapan. Mungkin bisa sekarang, kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita hubungan manusianya baik, insya Allah istajib lakum. Atau mungkin bisa tahun depan, atau bulan depan, atau mungkin nanti bisa turun ke anak cucu kita. Atau mungkin nanti doa kita diijabah di yaumil qiyamah. Dan ini semua adalah hak Allah. Dan ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin doa kita diijabah sekarang, maka inilah karunia sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun doa kita belum diijabah sekarang, maka kita harus senantiasa berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka baik. Maaf saudaraku, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa seorang hambanya yang senantiasa meminta, memohon, mengharapkan permohonan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku dimanapun Anda berada, itulah pentingnya agar doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Kita harus lebih hati-hati bagaimana cara makan kita, dari mana asalnya makan itu, sifatnya halal atau haram, ya. Kemudian kita mencari rezekinya itu halal atau haram, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita mencari rezekinya halal, insya Allah maka doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mencari rezekinya dengan cara yang haram, maka doa kita mungkin
tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan kita sama dengan manusia, dengan tetangga maupun dengan saudara ini, terutama dengan orang tua kita, maka ini yang harus lebih diperbaiki. Agar apa? Agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terus dukung channel saya, Kang Eka Saputra. Mudah-mudahan saudaraku sekalian yang telah mendukung channel saya doakan senantiasa saudaraku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudaraku sekalian senantiasa dipermudah segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.